Elsa Sendawa, sehat, kuat, diberkati. Shalom. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat malam hari ini kita masih boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan pada saat malam hari ini. Mari sama-sama kita mau menyatakan pujian yang mengatakan Roh-Mu yang hidup.
hidup dalammu, berserah padamu di hadiratmu, dalam hati seluruh hidupku. Diakanmu menyembahmu, diakanmu, diakanmu Mari bersama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. doa pembukaan diminta kesediaan Bapak Vikaris Tano membawa kita dalam doa pembukaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan kami kembali naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan kami khususkan hidup kami untuk menyembah dan mengagungkan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur pada saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami menyembah mengagungkan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini Tuhan dalam tangan-Mu. Semua anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan untuk melayani pada malam hari ini, Tuhan memberkatinya dengan urapan-Mu Bapa, sehingga lewat penyembahan kami pada malam hari ini kami mengalami sukacita berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami membuka ibadah kami pada saat ini serta memohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau menyatakan pujian yang mengatakan, Ku diberi kuasa. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, karena tidak ada yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang mampu membuat kita bersama.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama kita nyatakan begini. Sungguh besar aturanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang disilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cinta kasih Tuhan melalui kesaksian diberikan. Terima
Tuhan, kesaksian begitu luar biasa dari pemuda dan remaja. Untuk ruang kesaksian kita tutup sampai di sini. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari bersama-sama kita mau menyangkat pujian yang mengatakan, "Ku percaya janji-Mu." Di dalam kekuatan
selamanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, tak mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri kami di hadirat-Mu Bapa. Kami ingin menyembah Engkau lebih dalam hidup kami dengan menempatkan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau hadir memberkati kami, hadir menopang kami, hadir memulihkan kami. Kalau ada di antara kami yang hadir saat ini, mungkin ada yang sakit, ada yang punya beban persoalan, ada yang memiliki hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pekerjaan dan bisnis. Hamba berdoa di dalam nama Yesus saat firman disampaikan, mereka akan mengalami pemulihan dalam hidup ini. Berkati kami sekalian, hamba-Mu yang Engkau persiapkan menyampaikan firman Tuhan ini, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan pertolongan Tuhan kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan untuk hadir dalam ibadah pada saat sore menjelang malam hari ini. Mari kita melihat teks yang akan menjadi teks dasar kita pada hari ini. Dari kitab Injil Matius 22. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan firman Tuhan berkata demikian. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan dari mereka seorang ahli Taurat bertanya untuk mencoba dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya secara pribadi dan tim pengembalaan dan BPJ menyampaikan selamat buat Ibu Deborah. Ya, saya lihat beberapa waktu yang lalu sempat mengikuti wisuda sarjana kebidanan. Jadi puji Tuhan. Dan kemudian ada beberapa anggota juga yang mengikuti pendidikan, dan beberapa waktu lalu Wawan juga sudah selesai dalam pendidikan. Puji Tuhan, ini semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan pada hari dengan sebuah tema adalah
hiduplah dalam kasih. Tema yang diberikan oleh tim pengembalaan untuk minggu ini adalah hiduplah dalam kasih. Tetapi pada hari ini saya ingin kita merenungkan skop kecil dari tema ini adalah peranan kasih bagi tatanan hidup orang percaya. Peranan kasih bagi tatanan hidup orang percaya. Kasih adalah tindakan sukarela yang menunjukkan kepedulian, empati, dan komitmen kepada Allah dan kepada sesama kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih yang dimaksudkan ini adalah bicara tentang kasih Tuhan, kasih Allah. Kalau seorang dipenuhi dengan kasih Allah, kalau seorang dipenuhi dengan kasih Tuhan yang disebut dengan kasih agape, dia akan memiliki kepedulian atau dia memiliki empati. Dia akan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai yang harus dia lakukan terhadap Tuhan dan sesama. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita merenungkan ada beberapa hal penting. Apa peranan hidup, peranan kasih dalam tatanan hidup orang percaya. Yang pertama, peranan kasih adalah membuat seseorang mengutamakan Allah dalam hidupnya. Peranan kasih yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, dia akan punya komitmen untuk mengutamakan Tuhan. Apapun keadaannya, apapun keberadaannya, dia sangat mengutamakan Tuhan. Itu peranan kasih. Apabila kasih itu menguasai seseorang, kasih Allah itu menguasai seseorang, dia akan mengutamakan Allah tanpa disuruh. Atau orang katakan kalau guru itu katakan suka tidak suka, dia pasti akan mengutamakan Allah, mengutamakan perintah Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, peranan kasih dalam tatanan hidup orang percaya di samping membuat orang percaya itu mengutamakan Allah. Yang kedua, peranan kasih dalam kehidupan orang percaya adalah membuat orang percaya mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kasih kepada sesama manusia membuat kita peduli, mengasihi orang lain, melihat keberadaan orang lain. Artinya bahwa apabila kita memiliki kasih Allah itu, kita akan membuat hubungan baik dengan sesama kita. Kita sulit untuk hidup tanpa orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kami sekeluarga melayani di Long Pejeng, ada sisa-sisa orang-orang suku istri saya yang tinggal di ladang. Dia tinggal di ladang bertahun-tahun. Kalau orang di kampung kan, kalau dia long lees, long nyelong, long pejeng, long lees, mereka akan bunyi gong kemana arah sungai itu. Kalau dia long pejeng, satu kali tung panjang sana, berarti ada orang long pejeng yang meninggal. Kalau dia long lees, tung itu terus tanpa disuruh pulang. Kalau dia long nyelong 3 kali, tung itu kalau orang pukul. Jadi kalau orang dulu itu belum ada HP ya begitu sudah. Satu kali bertahun-tahun orang tidak pernah pulang, Pak. Tukau namanya, tidak pulang. Tiba-tiba dia disuruh pulang, tidak mau. Dan satu saat dia dipanggil Tuhan. Kepala adat bilang, tidak usah masak, bilang.
Kenapa Pak? Nggak usah. Ada beras gereja dengan piring-piring. Oh, jangan. Bagaimana kita bikin lumbon? Oh, nggak usah. Ada satu batang yang sudah jabuk di bawah sungai, di sungai sana. Tinggal dia rapikan lubangnya. Datang dia dari ladang langsung masuk. Dia dalam itu kasih seng. Pak, sampai di kuburan masuk di sana. Langsung dikasih balok ulin satu. Nggak salib, nggak usah. Nggak ada orang agama orang ini. Saya lihat ini model orang yang tidak punya hubungan baik dengan orang lain. Hubungan baik dengan sesama kita. Kalau kita punya Tuhan yang hidup itu, kita akan mempunyai relasi. Seringkali orang bilang, wah si Ani. Saya pribadi belum pernah saya bertengkar dengan orang-orang. Belum pernah punya persoalan yang begitu sulit. Itu makanya sebagai orang percaya bahwa salah satu peran kasih membuat kita mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Berkata yang baik, berkata yang positif, berpikir baik. Yang kedua, peranan kasih dalam hidup orang percaya di samping membuat kita mengutamakan Tuhan. Yang kedua membuat kita mampu membangun hubungan dengan sesama. Yang ketiga, peranan kasih dalam hidup orang percaya adalah mampu mengubah hidup dalam karakter Kristus. Orang yang memiliki kasih Tuhan itu, dia mampu diberi kemampuan untuk mengubah karakternya, mengubah pikirannya, mengubah pola pikir, mengubah pola perkataan. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak sedikit manusia ini memiliki perkataan-perkataan yang keliru. Perkataan-perkataan yang menusuk orang lain. Perkataan-perkataan yang mungkin barangkali membuat orang hidup dalam kepahitan dengan kita. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita mengubah hidup kita. Berkata yang baik. Berpikir positif atau berpikir yang baik. Bertindak yang baik. Baik terhadap sesama kita, terhadap Tuhan, terhadap rumah tangga kita, terhadap dunia kerja di mana kita berada. Mengubah hidup kita untuk memiliki karakter Kristus. Yang keempat dan terakhir, peranan kasih dalam hidup orang percaya di samping membuat kita mengutamakan Allah. Yang kedua, membuat orang percaya mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama. Yang ketiga, mampu membuat orang percaya dapat mengubah hidup, memiliki karakter Kristus. Yang keempat, peranan kasih dalam hidup orang percaya mampu membuat kita mampu memberikan hidup kita yang bermakna buat orang lain. Artinya mampu memberikan hidup yang bermakna, atau memberikan makna hidup kita buat orang lain. Orang lain merasakannya. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali dalam hidup kita sebagai orang percaya, memberikan sesuatu bermakna kepada orang lain, terhadap orang lain dan Tuhan, itu penting untuk kita pikirkan. Satu kali kami di pelayanan, kebetulan di dompet mamaknya hanya ada uang 50 dan 1000. Tapi saya sampaikan ini supaya ini, Mas, kami di tempat pelayanan itu bilang ini aja yang ada nih. Jadi saya nyeletuk dari istri saya, kalau kita kasih uang 1000 rupiah, kira-kira mau beli apa? Mau beli mie nggak cukup. Saya bilang, mau beli apa? Nanti orang lain punya lain. Saya bilang, konsep kita memberi ini mau apa? Paling rendah kita mau beli apa dengan uang? Tegakah kita? Saya bilang, ini kita sedang melayani. Saya bilang dengan istri saya, kita sedang melayani, pasti akan ada berkat. Kasih, kebetulan 2 lembar tadi, kasih 50.000. Yang saya maksudkan di sini adalah supaya apa yang kita berikan itu bermakna.
Supaya apa yang kita buat itu bermanfaat buat orang lain yang menerimanya. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih, kalau kita punya kasih, kita tidak tega melakukan sesuatu yang tidak patut kita lakukan. Baik dengan materi dan non materi. Itu makanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Program besar kita untuk mendapat sebidang tanah, ini bukan sebuah hal yang mudah. Saya sempat pikir, kami rapat BPHJ dari sini dan BPHJ dari Sekolah Darat, tim pembangunan. Kita mau pinjam 200 lebih. Pak Deramius bilang, aduh, saya boleh pakai atas nama saya, tapi hanya 2 tahun. Wah, kalau 200 sekian, kita 2 tahun, bagaimana? Pak Wakil Gembala bilang, aduh, saya ini, kan saya juga ada pinjaman. Hampir tidak bisa. Ada beberapa yang bisa, tapi tidak bisa sampai 200 juta. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sebuah anugerah luar biasa. Tiba-tiba, bagaimana kita? Jadi, saya melihat, saya bilang, karena kebetulan saya melayani di seberang minggu lalu, Pak Wakil Gembala sampai ke dia bilang, Pak, tolong bikin daftar list. Karena belum ada kesepakatan pemikiran kita waktu itu. Kita buat daftar list. Wah, sudah ada. Hampir hari ini 308 juta 500 ribu rupiah uang yang ada. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sebuah hal yang luar biasa. Karena kasih, kalau kita, saya selalu katakan dengan hamba-hamba Tuhan, jemaat bisa memberikan rupiah kepada pekerjaan itu karena kasih, karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kan banyak kepentingan. Nah itu makanya Bapak Ibu saudara sekalian, ini sebuah hal yang penting kita lakukan, supaya apa yang kita lakukan bermanfaat. Kita menempatkan kehidupan kita di antara kepentingan orang lain, walaupun mungkin bermanfaat buat kita. Itu makanya Bapak Ibu saya, ini yang namanya kebersamaan, kasih yang sempurna. Bapak Ibu saya sekalian, ya walaupun pekerjaan kita ini masih panjang, jadi itu makanya sekaligus saya sampaikan kepada jemaat sekalian berkaitan dengan tanah ini, karena kita masih ada kaitan, walaupun tidak lagi harus di setir kayak di bank, tapi kita akan upaya untuk mengganti, ada kurang lebih 150. Nanti kalau ada bapak-bapak, ibu punya berkat, ya bisa sampaikan. Kita terus akan melakukan penggalangan dana. Kalau perlu kita secepatnya, sehingga kalau secepatnya lunas, kita juga secepatnya akan membuat, walaupun peletakan batu pertama orang bilang, kita akan membangun gedung gereja ini. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah hal yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian. Kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang memiliki kasih Allah, tunjukkanlah kasih kita kepada Allah. Luangkan waktu kita untuk berdoa, membaca Alkitab dan melakukan kehendaknya. Yang kedua, tunjukkanlah kasih kepada sesama kita. Peduli orang lain, dengarkan mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Sehingga dimanapun kita berada, kesimpulan kasih adalah inti dari iman Kristen. Dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya dan menjadi saksinya di dunia ini. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama sampai Dia datang sebagai Gembala Agung yang sempurna. Inilah firman dapat disampaikan dimanapun kita berada. Tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan dan tunjukkanlah kasih kita kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang terbatas ini. Walaupun hamba-Mu stop berbicara tentang firman ini,
Tetapi firman Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan memeteraikan kebenaran ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati kami semua, jadikanlah kami pelaku kasih di tengah kepada Tuhan dan pekerjaannya, dan kepada sesama kami, baik keluarga kami, baik jemaat kami, masyarakat dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi pribadi yang dibutuhkan oleh orang lain. Kami mohon berkat-Mu atas firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar ini menjadi teladan untuk kita terus mengiring akan Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun kita juga akan menjalankan amplop pembangunan yang berada di depan pintu masuk. Jika dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan belum sempat mengembalikannya hari ini, bisa dikembalikan minggu depan. Sembari mengiringi, kita menyanyi dalam pujian nyanyian kemenangan iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Sungguh bagus dan senang dari
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Baik Bapak Ibu, dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih buat semua dukungan, perhatian, doa kita untuk perkembangan pelayanan di Pos PI ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat atas saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan di tempat ini yang penuh akrab. Kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan pujian, doa kami, kesaksian. Kami tahu kebaikan Tuhan tidak pernah terlepas dari hidup kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai, memberkati, melindungi dan menjaga kami. Kami mau mendoakan ya Tuhan proses pelayanan kami selanjutnya di tempat ini. Berkaitan dengan proses pembayaran tanah, bahkan proses pembangunan ke depan. Tuhan buka jalan yang terbaik supaya pada waktu ke depan generasi kami ini boleh mempersembahkan sebuah pelayanan besar, pelayanan yang representatif di tempat ini, pelayanan kota. Kami percaya bahwa Gereja Kemah Injil Indonesia El Shaddai Sendawar ini akan menjadi gereja aras kota di masa yang akan datang. Berkati tim pengembalaan BPHJ yang mengelola pelayanan baik dari induk maupun di tempat ini. Bapak, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga Pak Novi yang sudah menampung pelayanan ini. Kembalikan berkat-Mu atas keluarga ini. Berkatilah mereka, berkati bisnis, usaha, keluarga, rumah tangga, baik ibu yang bekerja di rumah sakit, Tuhan memberkati mereka. Bapak, Engkau juga berkati semua jemaat-Mu dalam berkarya minggu ini. Baik yang pegawai negeri maupun non-pegawai negeri. Pensiunan pegawai negeri, Tuhan berkati mereka sekalian. Saudara-saudara sekalian, tengadakan kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dia juga mau memberkati kita. Dia juga mau melindungi kita dengan kasih-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami di dalam Yesus Kristus.
Dan kiranya Roh Kudus menyertai menopang kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan berdoa untuk berkat yang sudah disiapkan buat kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat makanan yang disiapkan buat kami. Biarlah makanan minuman yang telah disiapkan oleh anak-anak Tuhan jadikan kekuatan baru bagi tubuh kami. Siapapun mereka yang telah berbuat, Tuhan kembalikan berkat-Mu dengan berkelimpahan. Kami akhiri ibadah kami dengan mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.